Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan ya, atau set. Kalau di matnya ya sama aja sih, cuma beda bahasa aja. Nah, gimana cara menyatakan sebuah himpunan? Ya, himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar ya, jadi kayak gini. Nah, ini himpunan. Lalu sama dengan terus harus ada namanya kurung kurawal. Kalau tidak ada kurung kurawal, dia tidak menyatakan himpunan. Jadi kalau nggak bisa bikin kurung kurawal, berusaha bikin kurung kurawal. Karena nggak bisa pakai yang kayak gini atau kurung siku, itu nggak boleh. Harus pakai kurung kurawal ya. Lalu himpunan itu apa? Himpunan itu kelompok ya. Himpunan itu kelompok. Contohnya sebuah himpunan itu, contohnya A adalah himpunan nama hari. Berarti kan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Nah, ini adalah menyatakan sebuah himpunan. Jadi himpunan itu adalah kelompok, nggak usah bingung-bingung ya. Diingat, himpunan dilambangkan dengan huruf besar dan kurung kurawal. Selain itu, pemisah antar setiap anggotanya itu menggunakan tanda koma ya. Nah, selanjutnya untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara, yaitu pertama by list the element, atau dengan mencantumkan elemen atau anggotanya. Contohnya kayak gini. Ini adalah langsung menuliskan anggotanya. Contoh lagi, misalnya B adalah himpunan bilangan ganjil. Berarti kalian ganjil kurang dari 9 deh. Berarti kan 1, 3, 5, 7. Udah ya. Karena kurang dari 9. Nah, itu artinya dengan mencantumkan elemen atau anggotanya langsung ditulis. Lalu bisa juga dengan menggunakan kata-kata. Berarti himpunan B adalah tadi langsung tulis saja. Bilangan ganjil kurang dari 9. Nah, ini kan menggunakan kata-kata. Jadi kalian mendeskripsikan himpunan tersebut. Itu artinya menggunakan kata-kata. Lalu dengan notasi matematika ya, ini biasanya agak bingung. Berarti B, diingat kalau notasi matematika kalian harus pakai sebuah variabel. Nah, di sini ser pakai X. Boleh kalian pakai Y, Z, terserah. Terus habis itu ada tanda garis seperti ini. Ini menggunakan notasi ya. Selanjutnya kita tulis X-nya. X-nya ini kita mau bikin apa? Karena bilangan ganjil kurang dari 9, kalian langsung tulis saja tanda kurang dari 9. Koma, baru si X-nya kita tulis lalu dengan huruf E seperti ini, kita tulis bilangan ganjil. Boleh disingkat atau enggak ya, terserah. Nah, ini namanya notasi. Mungkin yang notasi ini agak sedikit bingung nantinya ya, tapi belajarlah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pelajarin simbol-simbol pada himpunan. Nah, ini sudah dijelasin simbol-simbol pada himpunan. Ada segini yang harus kalian wajib hafal di bab ini ya. Yang pertama adalah E. Tadi udah tahu ya, E itu adalah member of element atau element of ya, yaitu anggota dari. Contohnya nih, sekarang saya punya himpunan B, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya adalah 5 elemen dari B. Cara bacanya, apakah 5 anggota dari B? Ada nggak 5 di B? Ada ya. Ini artinya menunjukkan 5 adalah anggota dari B. Terus apa lagi? Contoh lagi, 4 elemen dari B. Nah, itu artinya E itu menunjukkan anggota atau elemen dari himpunan tersebut ya. Lalu ini not a member of, bukan anggota, jadi lawannya dari elemen. Sekarang contohin misal 6. Bukan anggota dari B. 6 ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau bukan itu pakai tanda E dicoret ya. Terus 7 bukan anggota dari B. Itu untuk menyatakan saja ya. Terus selanjutnya ada N dalam kurung. Ini titik-titik ya. Karena kan himpunan tergantung variabelnya atau lambangnya yang kalian bikin. Kalau B ya isi B, kalau A ya A. Misalnya di sini adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan. Jadi kalau ada kayak gini, N dalam kurung B, dilihat dulu himpunan B-nya. Misalnya himpunan B-nya kan tadi ini, menyatakan banyaknya anggota himpunan. Jadi kalian tinggal hitung, ada berapa nih anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau ada kayak gini, artinya kalian disuruh nulis banyaknya si anggota tersebut. Ya. Lalu ini adalah empty set, yaitu himpunan kosong. Jadi kalau himpunan kosong itu nggak ada anggotanya. Ya, contoh himpunan kosong.
nama bulan yang terdiri dari 32 hari. Ada nggak bulan yang 32 hari? Kan nggak ada. Itu artinya himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mungkin terjadi. Jadi cara menyatakannya kayak gini. Ya. Terus ini ada petik 1 atau pangkat C. Contohnya kayak gini. Ini artinya adalah yang bukan himpunan tersebut. B komplement. Artinya yang bukan himpunan tersebut. Jadi misalnya nih, di sini ada himpunan A, yaitu adalah 2, 3, 5, 7 contohnya ya. Ini cara penggunaan komplement. Misal di sini ada himpunan A yaitu terdiri dari 2, 3, 5, 7 yang B 1, 4, 6. Misalnya tertulis di sini B komplement. Boleh ditulis gini, boleh juga ditulis gini ya. Ini artinya yang selain B. Si B kan 1, 4, 6. Terus selain B ada himpunan A. Berarti selain B berapa? Ya, 2, 3, 5, 7 gitu loh ya. Yang selain himpunan dia. Contoh lain, misal sekarang ada himpunan C, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ada himpunan D juga, yaitu 2, 3, 5. Terus kalian disuruh cari D komplement, yaitu artinya selain D. Lihat selain D ada himpunan apa? Ada himpunan C, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selain D, D itu ada 2, 3, sama 5 kan? Berarti selain D, yaitu himpunan 1 dan 4. Ya, itu artinya komplement, selain. Oke, tolong dipahami di situ. Lalu selanjutnya ada subset ya, atau himpunan bagian. Jadi artinya bagian itu misalnya ada A bagian dari B. Artinya semua himpunan A adalah anggota dari B. Contoh, misal punya A itu adalah 1, 2, 3, 5. Sementara himpunan B itu 1 sampai 6. Nah, dilihat. Apakah semua anggota A ada himpunan B? Iya, berarti itu A bagian dari B. Karena 1 ada, 2 ada, 3 ada di sini, 5 ada di sini. Syarat bagian adalah semua anggotanya adalah bagian dari himpunan lain. Itu namanya bagian atau subset. Ya. Terus selanjutnya ada ini lambang S, atau kalian boleh tulis kayak gini. Ini artinya universal set atau himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang menyatakan secara umumnya. Contoh, misal punya himpunan A itu adalah 1, 3, 5, 7 ya. Lalu semestanya apa? Semesta itu artinya yang bisa kita jadiin sebagai ini semua. Misal semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat, semua himpunan A ada di S kan? Ya. Artinya semesta itu adalah secara umumnya dari himpunan tersebut. Jadi kalian bikin semestanya itu yang ada semua di anggota himpunan tersebut. Misal si B-nya juga kalian punya 2, 4, 6. Nah, kalau ada 2 seperti ini, kalian bikin semestanya yang ada di dua-duanya. Itu namanya semesta secara garis besar. Ya. Kalau contoh pakai kata-kata tuh, misalnya kalian punya himpunan A itu Januari, Februari, Maret. Terus kalian punya himpunan B Agustus, September, November. Nah, berarti semestanya apa? Kan itu nama-nama bulan. Berarti kalian langsung bilang aja semestanya adalah himpunan nama bulan dalam setahun, ya. Karena semestanya kan berarti bisa sebagai himpunan A, bisa juga sebagai himpunan B, ya. Itu namanya semesta. Selanjutnya ada intersect atau irisan ya kalau di bahasa Indonesianya. Jadi artinya apa? Artinya kalian cukup tulis yang sama di antara dua himpunan. Contoh, punya himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sementara himpunan B yaitu adalah bilangan prima, contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kalau kalian disuruh A intersect dari B, artinya A irisan B, kalian cukup tulis yang sama antara A dan B. Dilihat yang sama antara A dan B, yaitu 3, 5, dan 7, dan 11. Nah, itu intersect berarti yang sama. Jadi 3,
5, 7, 11 ya. Itu arti intersect, yaitu irisan atau yang sama aja. Oke. Terus di berikutnya ada namanya union. Union itu artinya gabungan. Jadi masih pakai yang ini ya contohnya. Sekarang unionnya yaitu A union B. Artinya A digabung dengan B. Antara A dan B digabung, jadi yang sama cukup ditulis satu kali. Di A kan ada 1 ya, lalu di B ada 2, di A dan B ada 3, 3-nya tulis sekali, mereka juga ada 5, 5-nya tulis sekali, 7-nya juga ada tulis sekali, baru 9 dulu, baru 11 dan 13 ya. Bedain antara union dan intersect. Kalau intersect itu yang sama aja, union itu digabungin ya. Terus selanjutnya ada minus. Minus itu artinya kurang. Jadi kalau kalian ada soalnya itu A minus B, jadi tinggal dilihat di A dikurangin sama di B, di A dikurangin sama si B. Si A ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, si B ada 2, 3, 5, 7, 11. Jadi kalian cukup tulis himpunan A yang tidak sama dengan B, berarti kan 1, 9, dan 13 itu minus. Cukup tulis yang ada di A tapi tidak ada di B, itu artinya minus ya. Kalau tadi intersect atau yang sama itu ditulis, kalau sekarang lawannya ya. Jadi kalau minus itu cukup ditulis di himpunan yang awalnya yang tidak sama dengan yang di belakangnya ya. Contoh lain, misalnya Sir punya himpunan T, yaitu adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu Sir punya himpunan X, yaitu adalah 10, 30, 60, 90. Lalu kalian disuruh cari T min X ya. Oh, ini harus pakai huruf besar ya. T min X. Jadi berapa anggota T min X? Yaitu kalian cukup lihat dulu, karena yang di depan itu T, fokusnya ke T. Lihat anggota T yang tidak sama dengan X. Anggota T yang tidak sama dengan X. Berarti kita tulis dulu yang sama ya. Lebih gampang kan? 10, 10 ada, 30, 30 ada, habis itu nggak ada kan? Jadi yang merupakan anggota T min X adalah yang beda, 20, 40, dan 50. 20, 40, dan 50 ya. Tolong dipelajarin simbol-simbolnya dari himpunan. Memang agak sedikit rumit ya, tapi pelan-pelan pasti kalian bisa.